Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dengan renungan harian hari ini. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nunga tibuhian di ida rohakku Jehovah ninna ibana do. Haholongon saleleng-leleng na hubahen makaholongi ho. Dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Bunga menjadi layu, yang muda bisa menjadi tua, yang miskin bisa menjadi kaya, yang kaya pun bisa menjadi miskin, yang cantik pun bisa menua, bahkan duka cita pun bisa menjadi sukacita. Dengan kata lain, segala di muka bumi ini bisa berubah menyenangkan ataupun mengecewakan, menyedihkan, ataupun membahagiakan. Lalu apa yang kekal? Renungan hari ini mengingatkan kita akan kekekalan, yaitu hanya satu, yaitu kasih Allah yang kekal. Tuhan menampakkan diri kepada Yeremia dan berkata bahwa Tuhan mengasihi Yeremia bukan hanya dengan kasih yang menuntut balas, melainkan dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak akan pernah pudar, apalagi hilang, sekalipun manusia tidak mengasihi Allah. Allah tetap melanjutkan kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah yang membedakan kasih Allah dengan kasih di bumi ini. Misalnya, ketika seseorang yang kita kasihi datang dan meminta sedikit pinjaman uang. Karena kita mengasihinya, kita pasti akan memberi dengan senang hati. Akan tetapi, seandainya dia datang lagi kedua kali, apalagi ketiga kalinya untuk meminjam sejumlah uang, sekalipun kita mengasihinya, belum tentu kita akan memberikan pertolongan dengan sukacita. Tentulah ada hati yang sedikit kecewa. Inilah kasih manusia yang sangat terbatas. Namun tidak demikian dengan kasih Allah yang kekal itu. Benar kalau Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang tiada batasnya dan abadi. Kasih Allah yang tidak terbatas itu sudah ada sebelumnya dan akan terus ada, sebab Allah terus melanjutkan kasih-Nya. Tuhan dengan senang hati menolong dan memenuhi segala keperluan kita, bahkan mengampuni segala dosa kita. Bahkan dengan darah-Nya yang mahal, Yesus telah menebus kita dari hukuman maut dan membawa kepada keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kasih Allah yang tak terbatas itu ditujukan kepada kita manusia yang terbatas ini. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Cara kita membalasnya hanyalah dengan mengasihi Allah, dengan tulus dan dengan kerinduan hati melayani Tuhan, tanpa menuntut, bahkan tanpa mengejar berkat-berkat dan mujizat-Nya lagi, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah kasih Allah yang kekal itu
juga kita teladani untuk mengasihi sesama manusia tanpa terbatas, tanpa menuntut balasan. Tuhan kiranya memampukan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau mengasihi kami tanpa batas. Biarlah kasih Tuhan itu boleh hadir di dalam hati dan iman kami, sehingga kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya serta tingginya kasih Tuhan bagi kami. Ya Tuhan yang maha baik, kasih-Mu yang sungguh besar di dalam hidup kami tak terukur dan tak terbayangkan. Kami tahu ya Bapa, bahwa sepanjang umur kami ini kami tidak akan mampu membalas kasih-Mu yang besar itu. Namun inilah kerinduan hati kami Tuhan. Biarkan kami melayani Tuhan dengan tulus dan dengan segenap hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Biarlah kasih kami kepada Tuhan boleh semakin terasa kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, bila di antara kami ada yang sedang berjuang mencari kasih di tengah-tengah keluarganya, Tuhan Engkau ulurkan kasih-Mu yang kekal itu, sehingga kami boleh mengejar kekekalan dan bukan yang fana di dunia ini. Biarlah kasih menutupi banyak sekali dosa, seperti Tuhan yang telah menutupi dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.